Selamat sore, perkenalkan nama saya Yohanes Yuda Saputra Bangko dengan NIM 2118117 dari kelas Informatika B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dashboard SI dengan judul Diagnosa Demam Berdarah menggunakan metode forward chaining. Oke, baik, mari kita mulai. Nah, sebelum itu kita akan melakukan login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dashboard kita. Nah, di sini saya sudah membuat akun dengan emailnya yohanes@gmail, passwordnya 1 sampai 8. 8. Oke, saat kita klik login, maka otomatis akan masuk di halaman dashboard. Oke, di sini di sidebar bisa kita lihat banyak sekali data-data mulai dari provinsi hingga data hasil konsultasi. Mari kita coba satu persatu. Oke, di sini kita akan mencoba dari provinsi terlebih dahulu. Di provinsi ini berisikan data provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Oke, kita akan coba untuk melakukan tambah data terlebih dahulu. Semisal di sini saya akan menambahkan data ID-nya, yaitu sebentar kita lihat ID-nya ya, kita mengikuti yaitu 97. Ini kita kasih semisal Papua Tenggara. Oke, Papua Tenggara saja. Nah, saat kita submit, maka Papua Tenggara akan ada di data provinsi ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan edit. Apakah bisa kita melakukan edit? Ya, mari kita coba. Nah, bisa ternyata ya. Di sini coba kita menjadikan Papua Tenggara, kita ubah menjadi Papua Tenggara Selatan, misal. Saat diklik, maka Papua Tenggara akan berubah menjadi Papua Tenggara Selatan. Selanjutnya akan kita coba delete. Apakah bisa kita delete? Saat kita klik tombol delete, oke, diproses, maka otomatis Papua Tenggara Selatan tersebut hilang ya. Hanya menyisakan data-data yang sebelumnya ini. Oke, setelah itu kita akan melanjut ke data kabupaten. Di kabupaten ini berisikan kabupaten yang berada di Indonesia beserta nama provinsinya. Seperti Aceh ini dia memiliki kabupaten Aceh Selatan hingga Kabupaten Subulu Salam. Coba kita akan tambahkan kabupaten baru. Nah, di sini saya melihat ID-nya dulu. Coba kita tambahkan data dengan ID yaitu 9273 ya, mengikuti sebelum-sebelumnya. Semisal ini ada Papua Ujung Timur, segitu aja. Nih. Lalu provinsinya dia akan berada di Papua Utara, semisal seperti itu. Saat kita submit, oke, bisa kita lihat di bawah sini. Nah, untuk Papua Ujung Timur memiliki provinsi Papua Utara. Nah, saatnya kita edit. Apakah bisa kita edit? Misalnya ini Papua Ujung Utara saja ya, seperti itu. Misal. Lalu provinsinya tetap dia akan berada di Papua Utara. Ini kita juga bisa ganti provinsinya menjadi Papua Selatan. Saat kita submit, nah maka saat kita scroll di bawah, di sini Papua Ujung Utara berganti provinsi menjadi Papua Selatan. Nah, ini coba kita delete, apakah bisa kita delete? Saat kita delete, ya bisa ternyata. Apakah ada di sini Papua Ujung tadi? Oh, tidak ada, sudah terhapus. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke data pasien. Nah, di data pasien ini berisi semua data-data pasien yang mereka lakukan saat register. Nah, saat mereka melakukan register, maka data tersebut otomatis akan ada di dalam dashboard admin kita. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan tambah data ya, tentunya ya, karena ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, data di sini akan muncul setelah pasien melakukan register. Oke, di sini coba kita edit salah satu yaitu Udin. Coba pasien Udin kita edit. Di sini kita bisa mengedit namanya menjadi Udin 123. Emailnya bisa kita edit juga. Di sini saya emailnya tetap saja, dan yang akan kita ubah adalah passwordnya. Di sini passwordnya masih hash ya. Jadi saat kita melakukan register, kita memasukkan suatu password. Nah, passwordnya ini otomatis akan dienkripsi dengan perintah hash, atau kita tambahkan metode hash di Laravel. Nah,
Untuk passwordnya ini kita akan ubah, ini seingat saya passwordnya adalah 1 sampai 8, kita akan ubah menjadi Udin 1 2 3 4 5. Oke, saat kita submit, oke, sudah berubah, Udin berubah nama menjadi Udin 1 2 3. Untuk mengetahui passwordnya itu bisa langsung kita coba ya. Jika benar, maka proses edit tadi sudah berhasil untuk mengedit passwordnya. Tapi jika kita klik edit lagi, di sini otomatis passwordnya itu terenkripsi lagi, teman-teman. Ya, terenkripsi lagi. Oke, di sini ada fitur report. Jika kita klik report, apakah bisa? Nah, bisa. Di sini ada data pasien, reportnya di sini. Di sini tidak langsung saya download ya, tapi saya menggunakan fitur namanya stream, metodenya stream. Jadi hanya menampilkan saja, tidak langsung di-download. Tapi di sini bisa ada tombol downloadnya ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dan jika kita delete seperti ini, Adi ini saya tidak membutuhkan pasien Adi ini, bisa kita delete lagi. Jadi ini semisal jika ada user yang tidak mau akun ini ada, atau dia hanya ingin punya satu akun saja gitu. Jadi akun-akun yang tidak terpakai bisa kita delete. Nah, bisa kita lihat yang namanya Adi sudah hilang seperti itu. Selanjutnya kita akan berlanjut ke data dokter. Nah, di data dokter ini berisi semua akan nama email, nama dan email dari dokter, data dokter beserta rule-nya. Kemudian ada provinsinya dan juga kabupatennya. Jadi provinsi dan kabupaten tadi itu teman-teman kita relasikan ke data dokter. Jadi data dokter ini dia bisa memilih provinsi dan juga kabupatennya. Ini bertujuan jika dikembangkan lebih lanjut, bertujuan agar pasien bisa mengetahui dokter yang terdekat itu di mana gitu. Nanti tujuannya ke situ. Jadi saya tambahkan provinsi dan kabupaten, bisa tahu lokasi dokternya. Jadi saat pasien melakukan konsultasi, pasien bisa mengetahui, oh saya mau memilih dokter mana ya, dokter provinsinya ini, kabupatennya ini, ya, seperti itu teman-teman. Di sini coba kita akan tambahkan data. Sebelum saya menambahkan data, saya akan menjelaskan mengapa di data dokter ini kok kita bisa menambahkan data. Jadi di SI saya ini saya akan membuat dokternya itu dia akan login dengan username dan password yang admin kasih gitu. Jadi nggak ada fitur register dengan memilih role sebagai dokter. Jadi untuk registernya saat kita register itu otomatis akan menjadi user pasien, bukan dokter. Nah, dokternya ini yang buat adalah admin. Jadi semisal jika ada dokter yang berkenan menggunakan website saya dan ingin melakukan hasil konsultasi, ya dia akan masuk ke halaman dokter. Nah, itu admin yang memberikan username dan password. Nah, dan ini bisa dipakai juga. Semisal saya ingin menambahkan dokter di sini bernama dokter Ijat gitu ya. Kalau enggak dokter anu saja, jangan Ijat ya, siapa ya? Hanes untuk emailnya hanes@gmail.com gitu saja. Kemudian passwordnya saya kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu. Rule-nya ini saya kasih dokter, dia provinsi mana. Nah, saya kasih semisal orang Bang Hanes ini ya, dokter Hanes ini dia berada di Nusa Tenggara Barat seperti itu. Nah, ini langsung muncul kabupatennya. Kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Barat itu apa aja. Jadi di Nusa Tenggara Barat ada Kabupaten Lombok Barat sampai Bima. Nah, ini kita kasih dia di Lombok Timur. Kita submit. Nah, maka Hanes akan berada di data dokter ya. Kita akan menambahkan Hanes ini. Dan kita coba edit teman-teman. Apakah bisa diedit? Oh, bisa ya. Di sini kita bisa edit. Misal kita edit namanya Hanes 123. Lalu kita bisa edit provinsinya, dia tidak lagi di Aceh melainkan dia di Sumatera Barat semisal. Lalu saya submit. Oke, yang nama ini Hanes sudah berubah. Kemudian apakah bisa di delete? Saat kita klik tombol delete, maka hilang ya yang namanya Hanes. Oke, setelah itu kita akan masuk ke data gejala. Oh, sebelum itu kita akan coba reportnya ya, hampir kelewatan. Di data dokter ini ada fitur report juga. Saat kita klik tombol report, nah, maka di sini akan muncul data dokter tadi gitu. Lengkap, nama fieldnya sama ya ini. Oke. Setelah itu kita akan berlanjut di data gejala. Ini saya close saja. Di data gejala ini merupakan gejala-gejala demam berdarah, teman-teman. Jadi kita bisa input, admin bisa input ada berapa banyak gejala di sini gitu.
misal saya akan menambahkan gejala lagi, cukup saya tambah data, kode gejalanya saya kasih semisal G8. Nah seperti itu. Sebelumnya itu G berapa, G7 ya. Oke, saya kasih di sini G8 gitu aja lah. Kemudian nama gejalanya ini bintik merah ada, saya kasih muntah ber, muntah-muntah itu. Ini karena masih tahap pengembangan, maka gejalanya ini saya masih belum menambahkan gejala-gejala yang real ya, karena hanya untuk uji coba. Namun jika ini sudah benar-benar fix, maka saya akan menambahkan gejala sesuai dengan gejala-gejala demam berdarah seperti itu. Kita submit, maka muntah akan ada. Di sini juga kita bisa edit. Nah, di editnya ini ID-nya 8 tadi. Misal nama gejala bukan muntah tapi muntah ber, bisa. Kemudian saat kita delete, nah muntah ber tersebut hilang. Setelah itu kita akan masuk ke data penyakit. Nah, jika ada gejala maka juga ada penyakit ya teman-teman. Nah, untuk demam berdarah ini saya menambahkan 3 penyakit saja, yaitu demam berdarah ringan, demam berdarah sedang, dan juga demam berdarah berat. Gitu. Kita tambahkan dulu, semisal saya ingin menambahkan kode penyakit yaitu P4 untuk nama penyakit demam berdarah misalnya sangat berat saja. Nah, ini kita masukkan deskripsi demam berdarah sangat berat merupakan demam berdarah yang, nah ini bisa kita isi yang bagaimana gitu nanti ya, sesuai dengan penelitian atau riset. Setelah kita submit, maka akan muncul di sini nama penyakit beserta dengan deskripsinya. Nah, jika kita edit, bisa kita edit di sini berdarah, ini semisal kita kasih ini aja tuh thread. So, nah ini bisa teredit. Nah, jika kita ingin delete, kita tinggal klik tombol delete di sini, maka demam berdarah tersebut hilang ya, demam kode penyakit dan juga nama penyakitnya serta ID penyakit dan deskripsi akan hilang dari data penyakit ini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke data aturan. Nah, di data aturan ini digunakan untuk metode forward chainingnya. Jadi untuk menjalankan suatu metode forward chaining, untuk memprosesnya kita butuh data aturan ini. Data aturan ini merupakan tabel relasi antara penyakit dan gejala, atau bisa kita katakan tabel pivot, karena ini menggunakan relasi many to many. Jadi butuh tabel pivot ya untuk menyimpan antara gejala dan juga penyakit. Nah, bagaimana cara kerja data aturan ini? Nah, data aturan ini tidak ada tambah datanya, melainkan jika kita menginputkan suatu penyakit, otomatis dia akan masuk ke data aturan. Oke, coba kita inputkan lagi yang demam berdarah sangat berat tadi ya. Kode penyakitnya tadi P4, demam berdarah sangat berat, deskripsinya singkat saja, demam berdarah sangat berat adalah titik-titik-titik. Oke, kita submit. Nah, setelah masuk di sini, ya kita sudah menambahkan demam berdarah sangat berat. Ketika kita masuk ke data aturan, maka ada demam berdarah sangat berat di sini, ya dengan ID-nya 7. Kenapa 7 ya? Ini karena sebelum-sebelumnya saya sudah coba menambahkan, dan terakhir saya menambahkan di ID ke-6, kemudian saya hapus lagi. Nah, ketika demam berdarah sangat berat atau penyakit ini masuk ke data aturan, nah kita tinggal mengedit gejalanya ya, gejala yang cocok untuk demam berdarah sangat berat itu apa aja. Nah, caranya seperti ini, kita klik edit. Nah, di sini saya menggunakan multiple select, ada multiple select di sini. Jadi kita bisa memilih banyak gejala. Semisal saya ingin memilih gejala pilek, saya ingin memilih gejala tidak nafsu makan, saya memilih gejala flu, dan juga gejala panas semisal. Waktu kita submit, nah maka di sini ada demam berdarah sangat berat itu memiliki ID gejala 2, 3, 4, 7 seperti itu. Pilek, panas, tidak nafsu makan, dan juga flu. Nah, nanti ini akan diproses di controller, yang controller pasien di punya saya ini, kemudian masuk ke metode forward chaining-nya. Maka jika pasien memilih 2, 3, 4, 7 atau 2, 4 atau ID yang lain, tapi dia lebih merujuk ke demam berdarah sangat berat, maka penyakit ini yang akan ditampilkan seperti itu. Jika kita tidak butuh ini, kita tinggal delete di sini. Oke, aturan tersebut sudah hilang. Nah, semisal yang seperti ini demam berdarah sedang, ini saya mau edit lagi. Saya mau kasih di sini dia pilek,
dia tidak nafsu makan, kemudian dia sakit perut. Nah, kita submit, maka berubah pilek, tidak nafsu makan, dan juga sakit perut. Seperti itu ya. Oke. Kemudian bisa kita lanjut ke data diagnosa. Nah, di data diagnosa ini berisi semua ID, yang berisi semua diagnosa yang pernah dilakukan pasien. Jadi setelah pasien ini melakukan konsultasi atau melakukan tes diagnosa ya, dia mencetak semua diagnosanya, kemudian akan terrecord penyakit dia apa. Nah, itu kemudian akan masuk ke database data diagnosa. Nah, ini di admin hanya sekedar read ya, hanya ada fitur read. Jadi admin bisa tahu nama pasien siapa, dia terdiagnosa apa, kapan dia melakukan diagnosa, atau kapan dia melakukan tes pada website saya gitu. Langsung muncul tanggal diagnosanya. Ini ada fitur reportnya, ketika kita klik report, maka otomatis akan mereport data diagnosa gitu. Begitu juga dengan data konsultasi. Nah, setelah user melakukan konsultasi, setelah user melakukan tes, nah dia bisa memilih dia ingin berkonsultasi ke dokter siapa gitu. Nah, user ini bisa memilih, seperti Lightning ini dia akan berkonsultasi dengan dokter Esa, dan tanggal konsultasinya dia yang tentukan sendiri gitu, dan dia memiliki ID. Nah, untuk konsep di dashboard SI saya sendiri, jika pasien setelah melakukan tes, dia bisa melakukan konsultasi secara offline seperti itu teman-teman. Jadi pasien bisa memilih, oh saya ingin konsultasi ke dokter Esa. Oke, setelah itu merencanakan kapan dia melakukan tanggal konsultasi. Setelah itu mereka akan melakukan konsultasi. Nah, di sini ada reportnya. Nah, reportnya ini fungsinya apa? Ini buat tokennya teman-teman. Saya ingin menemui dokter ini gitu. Nah, setelah mereka melakukan konsultasi, kemudian ada data hasil konsultasi. Nah, data hasil konsultasi ini CRUD-nya berada di halaman dokter. Jadi di admin hanya bisa membaca saja dan juga melakukan report seperti itu. Jadi tahu si pasien ini setelah konsultasi Lightning, setelah konsultasi ke Tigor, hasil konsultasinya apa dan mereka kapan konsultasinya gitu. Dan di sini data hasil konsultasinya bisa di report. Nah, sekarang kita coba masuk ke pasien dulu untuk membuktikan yang ini ya. Kita coba masuk dulu di sini, kita logout. Nah, kita login ke semisal saya ingin Rohim saja, rohim@gmail.com 1234567 kita login. Oke ya, ini di Rohim. Nah, di Rohim ini di reportnya dia masih belum melakukan apa-apa ya, dia belum melakukan diagnosa apa-apa, jadi tidak ada riwayat diagnosa karena dia belum melakukan tes. Nah, sekarang kita coba tes. Saat dia mengklik pilek panas ya, ini masukkan gejala ya teman-teman, karena ini masih tahap pengembangan, jadi masih belum saya percantik. Ini sebenarnya gejalanya nanti ada banyak, jadi pasien bisa memilih, oh dia gejalanya apa aja gitu. Coba kita centang ini saja waktu kita tes. Nah, maka Rohim ini akan ternyata setelah dia melakukan itu dia terdiagnosa demam berdarah ringan. Nah, ini riwayat diagnosanya di sini, ada di sini. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Rohim? Nah, dia bisa memilih dokter. Oh, saya ingin konsultasi ke dokter Rafid seperti itu. Kapan saya konsultasinya? Oh, saya konsultasinya semisal saya ingin tanggal 8 gitu ya, ke Juni. Oke, setelah itu dia klik konsul. Nah, otomatis di sini di konsultasi dia akan punya nama dokter dan juga tanggal seperti itu teman-teman, di konsultasinya. Jadi si Rohim ini tahu dia akan konsultasi ke siapa dan kapan dia melakukan tanggal konsultasinya. Oke, nah kita balik lagi ke halaman dashboard admin. Apakah masuk ya tadi? Yohanes 1234567 saat dia masuk ke tadi apa? Diagnosa dulu. Dia diagnosa, di sini terdapat Rohim ya, ini ada Rohim, dia terdiagnosa demam berdarah ringan. Ya, yang tadi. Kemudian di data konsultasi, nah ada Rohim yang berkonsultasi di dokter Rafid dengan tanggal konsultasinya ini. Kemudian di data hasil konsultasi, nah ini nanti dokternya ya, misal kita masuk ke halaman dokter. Oke, kita login masuk ke halaman dokter, semisal tadi dokternya
Rohim ke dokter Rafid ya misal ya. Oke. Misal ini karena masih agak ada yang error, jadi halaman loginnya masih belum berfungsi dengan baik untuk yang dokter, jadi kita langsung masuk saja ke sini dokter, tapi ini loginnya sudah benar, tinggal halaman landing page-nya saja itu nanti akan saya tambahkan lagi. Ketika kita melakukan tambah data di sini untuk hasil konsultasi ya, tadi kan Rohim ya yang konsultasi. Nah, misal waktu konsultasi itu dokter menyarankan agar Rohim yang terdiagnosa demam berdarah ringan itu cukup minum obat saja, cukup minum obat dari dokter sebanyak 2 kali sehari tuh, misalnya itu aja. Lalu waktu kita submit, nah ini ada Rohim. Nah, ini nama dokternya berdasarkan dokter yang login saat itu ya, teman-teman. Jika tidak menggunakan itu, maka akan banyak sekali riwayat dokter di sini dan tidak efisien menurut saya. Ini bisa diedit juga. Di sini, misal bukan 2 kali, tapi 5 kali ya, atau enggak 3 kali saja, kebanyakan 5 kali. Waktu saat kita update, maka 3 kali sehari bisa kita delete juga. Nah, kemudian di sini juga ada fitur report. Saat kita melakukan report, maka tahu dokternya punya pegangan. Oh, kalau saya ini, oh saya sudah melakukan, saya sudah memberikan konsultasi ke pasien sebanyak 2 kali. Pasien saya apa siapa saja, hasil konsultasinya siapa saja, seperti itu. Ada reportnya sendiri. Nah, kemudian tadi kan Rafid Rohim ya. Nah, ini di data hasil konsultasi. Kita masuk lagi. Coba kita pembuktian, kita masuk lagi ke halaman dashboard admin ya. Di data hasil konsultasi tadi, apakah sudah masuk tadi. Nah, di data hasil konsultasi saat kita klik di sini, nah masuk Rafid dan Rohim. Hasil konsultasinya apa? Ternyata dokter menyarankan agar si Rohim cukup minum obat dari dokter sebanyak 3 kali sehari. Dengan tanggal konsultasi mereka kapan? Tanggal 5 ya, 5 bulan 6 2023 di jam sekian, seperti itu. Dan ini bisa kita report juga ya, tadi sudah saya jelaskan yang report. Oke, demikian presentasi saya. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Dashboard SI ini masih banyak masih dalam tahap pengembangan. Begitu juga di halaman dokternya tadi akan saya tambahkan fitur-fitur yang lain dan juga akan saya perbaiki masalah login. Terima kasih.